Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Alvina Zahro. Saya dari Program Studi Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Stambuk 2021. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Rasita Purba MKes yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Adapun materi yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini yaitu mengenai mini riset, rekayasa ide, dan proyek pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini. Presentasi pertama mengenai mini riset. Adapun latar belakang dari mini riset ini yaitu pengertian K3 menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pengertian K3 menurut OHSAS adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu yang berada di tempat kerja. Pembahasan selanjutnya mengenai mini riset yaitu mini riset ini dilakukan di sebuah pabrik kerupuk rumahan yang berlokasi di Gang Dame, Desa Baru, Pancur Batu. Pabrik kerupuk tersebut bernama Pabrik Kerupuk Samidi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 November 2021. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan observasi, serta dilakukan juga wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di pabrik kerupuk Samidi tersebut, terdapat 7 orang karyawan, yang dimana terdapat 5 orang karyawan laki-laki dan 2 orang karyawan perempuan. Untuk karyawan laki-laki bertugas mencetak kerupuk, menjemur dan menggoreng kerupuk, sedangkan karyawan perempuan bertugas membungkus kerupuk yang telah digoreng. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat apakah pabrik kerupuk tersebut menerapkan sistem K3 kepada para karyawannya. Dan hasil penelitian dari mini riset tersebut adalah, yang pertama, sangat kurangnya penerapan K3 yang dapat dilihat dari karyawan yang tidak memakai alat pelindung diri seperti sepatu pelindung dan sarung tangan. Yang kedua, pakaian yang dipakai untuk bekerja sangat tidak memenuhi standar K3, karena banyak dari karyawan yang bekerja hanya menggunakan kaos atau bahkan singlet. Yang ketiga, pabrik yang tertutup membuat udara menjadi pengap sehingga pernapasan dapat terganggu. Yang keempat, protokol kesehatan pun tidak diterapkan di sana. Yang dapat dilihat tidak adanya tempat untuk mencuci tangan dan tidak ada karyawan yang menggunakan masker. Dan yang terakhir yaitu, untuk karyawan wanita tidak menggunakan topi yang berfungsi untuk mengantisipasi adanya rambut yang jatuh ke dalam kerupuk. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai rekayasa ide. Pengertian alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah alat yang berfungsi untuk melindungi pemakainya dari potensi bahaya yang sesuai di lingkungan kerja, dengan pencegahan adanya kontak antara pemakai dengan potensi bahaya tersebut. APD atau alat pelindung diri dapat juga diartikan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang berada di tempat kerja. Berikut ini adalah macam-macam APD. Yang pertama, alat pelindung kepala antara lain helmet atau topi pengaman. Yang kedua, alat pelindung badan antara lain apron dan jas laboratorium. Yang ketiga, alat pelindung anggota badan seperti sarung tangan dan sepatu boot. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung telinga seperti earplug. Macam-macam alat pelindung diri atau APD untuk pabrik. Yang pertama, alat pelindung kepala yang berguna untuk mencegah jatuhnya rambut di adonan kerupuk. Yang kedua, alat pelindung telinga untuk mencegah kebisingan seperti earplug atau earmuff. Yang ketiga, alat pelindung pernafasan dari asap penggorengan kerupuk yaitu masker. Yang keempat, alat pelindung tangan dari bahaya panasnya penggorengan kuali kerupuk dan minyak panas yaitu sarung tangan. Yang kelima, alat pelindung kaki dari bahaya benda tajam dan cipratan minyak panas yaitu sepatu boot. Dan yang terakhir yaitu pakaian pelindung untuk melindungi tubuh dari zat kimia dan uap panas. Solusi untuk permasalahan yang ada di pabrik kerupuk Pak Samidi tersebut yaitu, pada rekayasa ide ini, peneliti memberikan 3 solusi untuk permasalahan yang ada, yaitu membuat masker serta memberikan sarung tangan dan sepatu boot kepada para karyawan, agar APD serta protokol kesehatan tetap terlaksana.
Masker berfungsi untuk melindungi pernapasan dari abu tepung atau bahan yang dapat mengganggu pernapasan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi karyawan saat menggoreng kerupuk agar tidak terkena belanga yang panas, serta sepatu boot melindungi kaki dari cipratan minyak dan terkena ebek atau bambu untuk menjemur kerupuk karena itu tajam. Selanjutnya yaitu project. Pada proyek ini terdapat 3 benda sebagai penunjang kesehatan dan keselamatan kerja berupa alat pelindung diri yang berupa masker, sepatu boot, dan sarung tangan yang berfungsi melindungi tangan dari belanga panas saat menggoreng kerupuk. Untuk proyek, di sini saya membuat masker. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Untuk membuat masker, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Alat yang pertama yaitu mesin jahit, gunting, meteran, benang, jarum pentul, kapur jahit, dan setrika. Adapun bahannya yaitu kain katun, karet elastis, dan pola masker. Selanjutnya yaitu langkah kerja pembuatan masker. Yang pertama, siapkan kain dengan ukuran yang telah ditentukan. Yang kedua, letakkan pola masker yang sudah dibuat di atas kain. Yang ketiga, gunting kain yang mengikuti pola masker dilapis menjadi 2. Yang keempat, jahit bagian tengah masker agar menyatu bagian kanan dengan kiri. Yang kelima, jahit sekeliling masker, namun sisakan sedikit untuk tempat membalikkan masker. Yang keenam, pasang karet elastis di kanan dan kiri dengan panjang kira-kira 10-12 cm. Yang ketujuh, balikkan masker dan tindas dari bagian luar masker. Dan yang terakhir, setrika masker agar terlihat rapi. Berikut ini adalah hasil proyek yaitu membuat masker. Di bawah ini, sebelah kiri, merupakan contoh masker kain jenis duckbill yang telah saya buat. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah masker kain biasa berbentuk persegi panjang dengan tali yang dapat disangkutkan di leher. Hasil proyek berikutnya yaitu saya memberikan sarung tangan dan sepatu boot sebagai alat pelindung diri. Sarung tangan dapat melindungi tangan dari cipratan minyak panas, serta sepatu boot dapat melindungi kaki saat terkena benda-benda tajam. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Selamat pagi.